Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul jamaah. Jadi sekarang kita bahas tentang fadilah jamaah, keutamaan berjamaah gitu. Kita kencengin lagi berjamaahnya gitu. Jadi di sini ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdulu salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Jadi salat jamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian. Nah ini sampai mendapat 27 derajat, 27 tingkatan gitu. Beda dengan salat yang sendirian gitu. Makanya di sini ada sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu faqadana fi ba'di salawat. Ketika itu Nabi ketiadaan manusia di beberapa sebagian salat-salat fardu gitu. Ini manusia pada kemana nih ya? Kata Nabi begitu. Nah, kata Nabi, laqad hamamtu an amurahu rajulan. Kata Nabi, saya cita-cita nih bahwa saya ingin perintahkan seorang itu yusolli bin nas, salat sama-sama dengan manusia yang lain gitu. Summa ukhalifu ila rijalin. Kemudian Nabi itu pergi ke beberapa orang gitu ya. Yatakhallafuna anha. Mereka justru tinggalin sholat berjamaah gitu. Fa'ukhariqa buyutahu. Maka aku perintahkan untuk membakar rumah mereka gitu. Nah ini memang agak ekstrim begitu ya. Nanti ada beberapa hukum sholat jamaah itu ada 4 diantaranya. Yang pertama itu fardu kifayah, itu fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apabila sebagian udah ngerjain, yang lain gugur, gitu. Ada 1, 2, imam 1, makmum 1, yang lain gugur tuh, ya itu namanya fardu kifayah. Atau kita lagi sholat jenazah, sebagian udah laksanain, walaupun kita ada di situ, ya itu kita udah gugur, nggak berkewajiban gitu. Nah, jadi pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah, ini Imam Syafi'i, Abu Hanifah gitu, mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Jadi kalau udah ada minimal 1 orang ya, imam sama makmum udah cukup, yang lain gugur gitu. Nah ini yang agak ringan. Nanti yang agak ekstrim kan tadi itu ya, Nabi perintahin seorang salat berjamaah, Nabi pergi ke beberapa orang itu, tapi beberapa orang itu ninggalin sholat gitu. Akhirnya Nabi perintahin udah bakar rumah mereka begitu ya. Yang ekstrim banget ya. Makanya orang-orang yang selain kita itu ada yang berpendapat seperti itu ya. Harus betul-betul nekanin banget berjamaah ya, sampai 30 menit sebelum waktu dia udah tutup tokonya gitu, udah tutup ya, biasanya yang jenggot yang di atas mata kaki tuh ya, itu dia memang disiplin banget sholatnya gitu, sholat berjamaah. Kalau kita kan enggak ya gitu ya, kalau mereka itu sangat disiplin sekali gitu. Nah, jadi nanti dilihat ya, seperti kayak kita lagi ngaji, kemudian sampai menjelang isya gitu. Itu enggak dituntut buru-buru kita sholat isya gitu. Entar-entaran juga nggak apa-apa, karena ada sebab yang terdahulu yaitu ngaji gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang misalnya hanya main-main begitu ya, itu kita disegerakan untuk sholat jamaah gitu. Kalau tidak ngobrol ya gitu. Bahkan lagi kita rapat misalnya ya, itu boleh kita stop dulu, kita ingetin ketuanya ya, setelah itu kita berjamaah gitu. Takutkan kita terusin tuh rapat,
kita nggak tahu tuh ajal kita. Ya. Malaikat Israel sudah ya eksekusi itu. Ya, siap. Gitu. Ya. Jadi hadirin sekalian, bahwa sholat berjamaah yang pertama yang mengatakan fardu kifayah. Gitu. Ketika sebagian ngerjain, yang lain gugur. Gitu. Yang kedua, fardu ain, perorangan wajib tuh. Ya, jadi nanti Pak Budi kalau nggak ngerjain sholat, ya dibakar rumahnya. Fardu ain perorangan. Ya. Seorang rumahnya nggak punya rumah. Gitu. Ya memang kalau di Mekah gitu, ketika kita umroh atau haji itu semuanya memang ketika udah azan itu ya itu sama askar udah tutup-tutupin. Kita nggak bisa masuk tuh ke dalam Ka'bah, biasanya ke dekat Ka'bah gitu ya, karena yang udah dikunci gitu ya. Bisa-bisa sholatnya tuh di pinggiran, dekat-dekat pasar, dekat-dekat ruko begitu. Maunya kita berangkatnya itu 30 menit sebelum waktu gitu. Kalau udah ada kita berangkat sana ditutup sama askar. Ya Bang Mulia, tutup askar, kita nggak boleh masuk ke dalam masjid gitu. Karena udah penuh udah. Gitu. Kalau kita kan baru ada belum komat. Iya baru komat, belum takbir si imam gitu. Ya. Nanti ada hadis memang siapa orang yang suka mentakhirkan, gitu Allah akan takhirkan di sini. Atau barangkali ngaji, ya. Ketika ngaji dia mau di belakang mulu atau telat mulu itu, nanti Allah akan telatkan dia, gitu di akhirat. Jadi hadirin sekalian, yang kedua bahwa hukum sholat jamaah itu adalah fardu ain, perorangan, gitu. Perorangan ini ada ya sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW riwayat Abbas ya, siapa yang mansami al-munadiya, siapa yang dengar azan falam yujib, dia enggak memperkenankan untuk datang ke mushola atau masjid, lam yurid khairan, berarti dia enggak mau kebaikan. Atau jangan-jangan dia itu walam yurid bihi khairun, kebaikan enggak mau sama dia, repot lagi ya. Jadi jangan sampai justru kebaikan Allah itu enggak mau sama kita, gitu tuh udah bahaya banget gitu. Kalau kita nggak mau kebaikan, ya barangkali tingkatan nilainya masih ya sih kejar gitu. Tapi kalau udah kebaikan dia juga nggak mau sama kita, masya Allah tuh. Iya. Nah ini menandakan hadis ini bahwa sholat jamaah yang 5 waktu hukumnya fardu ain, perorangan gitu. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah fardu yang 5 waktu itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya selagi kita mampu itu kita dituntut tuh untuk melakukannya. Kayak akikah hukumnya sunnah muakkadah ya, selagi kita mampu kita dituntut gitu. Kita sehat, kita mampu dituntut ya. Termasuk ini tadi ya, sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah ya. Kalau sunnah muakkadah ya ini mazhabnya kelompok muridnya Hanafiyah sama Malikiyah gitu. Kalau yang tadi yang fardu kifayah ya, yang ketika sebagian mengerjakan yang lain gugur, itu mazhabnya Syafi'i gitu, mazhab Syafi'i. Kalau yang kedua yang mengatakan tadi fardu ain, ini ada Imam Aqa, Imam Auza'i, Abu Sur gitu ya. Bahkan Imam Aqa tuh lebih ekstrim lagi tuh. Bila mana Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, diantaranya tuh kata mazhabnya Aqa itu enggak melaksanain sholat Aid, enggak melaksanain sholat Jumat, enggak melaksanain bahkan sholat asar. Tuh kata dia tuh mazhab Aqa. Jadi fardu tiga itu dari Aid ya, sunnah ya, zuhur atau Jumat sampai ke asar. Itu mazhabnya Imam Aqa gitu. Ya, kita menjadi pakai kayak gitu ya. Walaupun nanti ada mazhab yang membolehkan begitu. Nah kemudian jamaah sekalian
yang ketiga tadi sunnah muakkadah tentang hukum salat berjamaah gitu. Yang keempat ada lagi dikatakan oleh ulama di sini bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat gitu. Jadi kalau kita mau sholat maghrib tadi, kalau nggak jamaah sholat kita nggak sah gitu. Ya, ini yang dipegang oleh ya mazhabnya antara lain Ibnu Taimiyah gitu. Kalau Ibnu Taimiyah ini memang banyak diperdebatkan ulama tentang ketauhidannya gitu. Bahwa dia membagi Allah itu punya sifat uluhiyah, asma wa sifat gitu ya. Nah itu bahwa Nabi, sahabat, bahkan mazhab yang 4 enggak pernah tuh membagi-bagi tentang sifat-sifat Allah kayak gitu ya. Jadi ada uluhiyah, asma wa sifat gitu. Itu enggak dibuat oleh para sahabat dan para nabi gitu. Jadi yang keempat ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah ini hukumnya adalah syarat sahnya sholat. Kalau enggak berjamaah sholat kita enggak sah, kata Ibnu Taimiyah gitu. Nah kita nanti yang ambil tuh, apakah Syafi'i yang fardu kifayah, apakah mazhab Atha yang mengatakan itu fardu ain, apakah sunnah muakkadah gitu ya, sunnah yang dituntut selagi kita mampu gitu. Kemudian apakah berikutnya itu menjadi syarat sahnya sholat gitu. Tinggal kita nanti mau ngikutin mazhab yang mana gitu. Jadi Ustadz, ketika kita tahu nih banyak mazhab, ini fardu kifayah, ini fardu ain, ini sunnah muakkadah, ini syaratnya sah sholat gitu. Ketika kita dikasih tahu sama guru kita atau kita tahu itu mazhabnya gitu ya, ya jangan semua kita diamalin gitu, jangan semua diamalin. Artinya kita nanti ada satu mazhab yang kita istiqomahin ya, kita istiqomahin. Jadi jangan semuanya dipakai, jangan gitu. Biar kita tahu juga nanti ketika nanti ada orang yang berbeda sama kita, oh dia pakai mazhabnya ini, jangan disalahin gitu. Ya, jangan disalahin ya. Seperti nanti kata Imam Malik, kita kan wudhu ya, kalau kita di wudhunya dari kita niat basuh muka, basuh tangan, kepala ya, telinga, kaki kan gitu ya. Tapi Malik nanti mazhabnya beda lagi ya, karena nanti diambil bahwa wawunya itu di Quran, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, itu wawunya mutlaq dan jamak, artinya bebas saja gitu. Mau dari tangan dulu, mau dari kaki dulu boleh. Itu mazhab Malik. Kalau kita kan enggak, dari niat nawaitu doa di rabbil hadasya asghar qadarillahi ta'ala gitu. Nah, nanti Malik boleh acak tuh ya, boleh acak ya gitu. Tapi jangan kita pakai juga. Kalau ente mau pakai mazhab Malik ya bagus, dari sholatnya, dari muamalahnya, ibadahnya begitu ya. Jangan campur aduk. Jangan kadang-kadang kita tahu mazhab, ambil yang ringan-ringan aja ibadahnya gitu, yang berat-berat enggak gitu. Kayak Abi Hanifah tentang sholat sunnah witir, dia mau wajib itu. Jadi ada 6 ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sama witir, wajib sama dia gitu. Jadi dia membedakan antara nanti fardu dengan wajib. Kalau yang 5 waktu fardu, kalau yang witir itu nanti masuknya dia wajib. Kemudian jamaah sekalian, ada juga di sini riwayat yang lain ya, bahwa ketika Nabi itu pergi ya ke beberapa orang, ke beberapa manusia, ketika itu mereka ninggalin salat berjamaah sampai Nabi perintahkan untuk bakar leher mereka dengan kayu bakar gitu ya. Jadi kata Nabi, andai kata salah seorang mereka itu tahu tentang fadilah jamaah, dia nanti akan
dapati itu apa namanya keagungan yang sangat besar, atau juga dia akan mendapatkan 2 potong daging gitu ya. Dan juga itu kalau dia tahu tentang keutamaan sholat isya berjamaah ya, dia itu akan hadir, la syahidah, dia akan hadir walaupun dia itu sambil merangkak gitu ya. Nah itu dia akan hadir ya, untuk sholat isya berjamaah. Andai kata dia tahu itu fadilannya ya, dia akan dapati keutamaan kebesaran ya, bahkan juga bisa apa namanya mendapatkan saminan au firmataini, artinya menjadi gemuk tuh lemaknya, atau mendapat 2 potong daging, la syahidah, sungguh dia akan hadir untuk sholat isya berjamaah gitu, di keutamaan sholat isya berjamaah ya. Bahkan riwayat Isma, ini hadis yang marfu, man syahidal isya, orang yang hadir sholat isya berjamaah, fa'kaan nama qoma nisfa lailatin, seakan-akan dia udah melaksanain setengah malam, separuh malam dia udah melaksanain sholat gitu. Kemudian yang kedua, wa man syahida subha, siapa yang hadir sholat subuh berjamaah, kata Nabi, fa'kaan nama qoma lailatan, seakan-akan dia sepenuh malam itu melaksanain sholat ya. Betapa agungnya, betapa besarnya ya sholat isya berjamaah itu dibandingkan seperti orang melaksanain setengah malam ibadah. Kalau dia sholat subuh berjamaah itu seakan-akan dia melaksanain malam sepenuhnya ibadah terus, itu keutamaannya gitu. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man shalla salatan fi jama'atin faqad mala'a nahru ibadatan. Orang yang sholat berjamaah nanti lehernya itu nih, lehernya dipenuhi sama ibadah gitu. Jadi ketika nanti mereka itu yub'atsu man fil kubur, dibangkitkan dari kuburnya, datang ya tuh berbondong-bondong untuk menuju padang mahsyar ya, untuk dihisab, itu lehernya apa? Penuh dengan ibadah gitu ya. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di sini ada sebuah riwayat, wa qala Sa'id bin Musayyib ma adzana mu'adzidun mundu isrina sanatan illa wa ana fil masjid. Kata Sa'id bin Musayyib gitu, kata dia, si muadzin itu enggak adzan ya ketika 20 tahun kecuali saya udah berada di masjid gitu. Jadi belum pernah si muadzin ada selama saya 20 tahun, kata si Sa'id bin Musayyib, kecuali anak saya udah ada di masjid gitu. Jadi si muadzin umpama ya, Bang Haji Mul ya, Bang Haji Mul belum datang, itu Sa'id bin Musayyib udah ada di Mushola Hidayah, itu ibaratnya selama 20 tahun, selama 20 tahun gitu. Jadi nanti ada tuh di hari kiamat ada satu kaum yang digiring mereka itu seakan-akan nanti mukanya itu berkilau. Malaikat nanya, amalan ente apa sih? Kata itu hamba, kunna idza sami'na adzan kunna ila thahara. Dulu kami malaikat kalau kami dengar adzan, kami itu udah buru-buru untuk tohara, udah dia punya wudhu tuh gitu. Jadi ketika dengar adzan Allahu Akbar, dia udah punya wudhu gitu. Nah nanti mukanya itu berkilau di hari kiamat gitu. Ada juga nanti satu kelompok itu mukanya seperti bulan gitu. Pas ketika ditanya malaikat, kunna natawadda qabla al-waqti, sebelum adzan saya udah punya wudhu gitu. Mukanya seperti bulan. Ada lagi mukanya seperti matahari terang dia gitu. Malaikat tanya, kenapa muka ente bisa terang? Kata dia, nasma'ul adzan fil masjid,
ketika saya udah dengar adzan, saya udah ada di masjid. Gitu. Jadi nanti itu muka-muka orang itu beraneka ragam tuh ketika dibangkitkan dari kubur. Gitu. Nah, kita usahakan tuh, ya. Jadi sebelum adzan kita udah punya wudu. Nanti muka kita itu berkilau, ya. Kemudian sebelum masuk waktu kita itu udah punya wudu. Nanti muka kita seperti bulan. Kemudian yang ketiga, kalau mukanya mau kayak matahari nanti di akhirat, itu nanti ketika dengar azan dia udah di masjid. Ya, bukan wudu lagi, udah di masjid, siap-siap tuh. Gitu. Inilah keutamaan berjamaah hadirin sekalian. Gitu. Kemudian waqala Muhammad bin Wasi, kata Muhammad bin Wasi, ma astahi minad dunya illa salatatan. Kata Muhammad bin Wasi, saya nggak ingin dari dunia kecuali 3 doang. Gitu. Saya nggak pengen dunia kecuali 3 doang. Gitu. Apa kata dia? Pertama, aqal innahu in ta'awajtu qawwamani. Yang pertama, saya pengen saudara ketika saya itu membelok, saudara saya bisa ngampungin saya. Gitu. Ketika saya tersesat, ketika saya ini masuk aliran yang sesat, itu saudara saya bisa lurusin saya. Gitu. Itu kata Muhammad bin Wasi. Dan Muhammad bin Wasi, saya nggak ngarep, saya nggak pengen banget dari dunia kecuali 3. Pengen punya saudara, ketika saya itu terpleset, tersesat, saudara saya lurusin saya, kasih tahu saya, nasihatin saya, gitu. Ya, barangkali ketika kita berada di tempat ngobrol atau berada di kantor atau berada dimanapun, itu saudara kita ngingetin saya, ngingetin kita ya sholat, gitu. Ya. Itu kata Muhammad bin Wasi. Yang kedua kata dia, waqutan mina rizki afwan min ghairi tab'atin. Saya nggak ingin dari dunia. Yang kedua itu bisa ada saudara yang cukupin rizkinya yang halal tanpa dosa. Gitu. Pengen dia punya saudaranya itu bisa nyukupin rezeki yang halal untuk dia tanpa ada dosa. Gitu. Tuh kita cari tuh saudara kita yang kayak gitu, teman kita yang kayak gitu, ya, yang kira-kira bisa nyukupin rezeki kita yang halal, bisa wasilahin kita, pelantarain kita untuk kita dapat rezeki yang halal dari tanpa jalan yang dosa atau subhat. Gitu. Cari itu yang kayak gitu. Gitu. Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan tema kita, wasolatan fi jamaatin yarhau an misahuha wa yuqtabu li fadluha. Ya. Saya pengen punya saudara gitu yang ngajak untuk sholat jamaah, karena sholat jamaah itu bisa mengangkat kelupaanku. Sholat jamaah bisa Allah catat untukku keutamaannya. Gitu. Jadi kalau bisa kita cari 3 ya, dari dunia. Saudara yang ketika kita itu tersesat dia lurusin. Yang kedua, saudara yang bisa nyukupin rezeki kita yang halal tanpa ada proses jalan nyari harta yang subhat, yang masih diraguin ini halal apa haram, begitu. Yang ketiga adalah kita cari saudara yang ngajak kita berjamaah, gitu, yang ngajak kita berjamaah. Makanya kan ada di sebuah hadis itu dikatakan la yazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi kata Nabi itu nanti kedua kaki hamba Allah itu nggak bisa bergeser pun sedikit pun, gitu, sampai nanti ditanya 4 hal. Pertama, an umrihi fima afna, umurnya, usianya digunakan untuk apa, gitu. Apakah untuk berpoya-poya, usianya Allah kasih panjang umur, bisa melek mata, pendengarannya normal, giginya masih utuh, gitu, otaknya masih normal, gitu.
Apakah itu digunakan untuk foya-foya Allah kasih usia kita panjang umur, atau kita nggak sadar bahkan kita nanti akan kembali kepada Allah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi itu ditanyakan an ilmihi, ya, dari ilmunya, bima amila bihi, sejauh mana dia ngamalin. Gitu. Kita ngaji nih, tahu tentang fadilatul jamaah, tahu tentang masalah sholat, begitu ya. Nah, itu ketika itu sejauh mana kita dapat ilmu diamalin. Apakah ilmu hanya sebagai wacana pengetahuan kita doang, gitu. Apakah ilmu ini harus diamalin, gitu. Itu ditanya nanti kita. Ngaji di Al-Hidayah, gitu. Masa Tisna, Masa Jam, Masa Tiftah, gitu. Sejauh mana kita ngamalin itu ilmu. Makanya fikih, kalau kita dapat fikih langsung diamalin tuh. Itu ilmu yang kita dapat, gitu. Yang ketiga nanti wa amalihi aina iktasabahu. Ketiga itu nanti, ya, ente dapat harta dari mana ente usahanya tuh, peroleh harta, gitu. Apakah dari jalan yang haram, jalan yang halal, jalan yang mubah, jalan yang syubhat, begitu ya. Tuh, harta. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa nanti harta kita yang kita peroleh, gaji kita yang kita peroleh, insentif kita yang kita peroleh, itu untuk dibelanjain ke mana? Itu apa kita buat yang sia-sia, gitu kan? Apa yang buat yang halal, buat ibadah, gitu. Nah, itu hadirin sekalian, ya. Yang keempat kata Nabi itu wa an ismihi fi ma'ablah. Keempat itu nanti akan ditanya kita di hari kiamat tentang fisik kita, tubuh kita, gitu. Tubuh kita ini Allah kasih kuat, ya. Orang tua kita yang kasih gizi makan kita sehingga kita bisa gede, bisa bertumbuh berkembang, begitu ya. Nah, itu ketika jasad tubuh kita itu sehat, gitu. Itu digunakan untuk apa? Jasad kita, ya, gitu. Nah, jadi anggota tubuh kita, apakah nanti di tangan, kepala, kaki, hati kita ini untuk taat kepada Allah, apa sebaliknya kita untuk melawan taat kepada Allah atau bermaksiat, begitu, ya. Jadi sesungguhnya nanti anggota yang ada di tubuh kita ketika itu melakukan maksiat atau dosa, mereka itu teriak, ya Allah, ini jangan dipakai untuk maksiat, gitu. Tangan kita, ya, hati kita, gitu, ya. Makanya hati kita itu kosongin, ya, daripada hal-hal yang negatif, dari bibir merasa sombong, dari hasad, ya, dengki di hati kita, ada riya ingin dilihat orang, ada ujub ingin bangga-banggain, ada yang namanya sum'ah ingin didengar omongannya, gitu. Itu jangan tuh kita lepas yang kayak gitu, masukin yang namanya haya, rasa malu kalau enggak ibadah kepada Allah, tawadu, ya, rendah hati, rendah diri, gitu. Alat yang baik-baik kita masukin, gitu, ya. Jadi nanti ada 4 tuh yang ditanya kita di akhirat. Kita kalau ditanya laporan sama pimpinan kita, bos kita, ente kerjaan sebulan mana laporan ente? Apa aja yang ente kerjain tuh selama 1 bulan? Itu pun kita nanti sama Allah, begitu, ya. Ente Allah kasih umur panjang 60 tahun, 70 tahun, mana laporan ente? Catatannya, gitu. Ya Allah, nggak bisa bergerak kita tuh. Nah, kemudian tadi kita kembali lagi ke sini bahwa Muhammad bin Wasi dia nggak mau ingin dunia kecuali 3 tadi, ya. Punya saudara yang bisa ngomongin kalau kita tersesat, punya saudara yang kira-kira cukupin rezeki kita yang halal dari tanpa ada dosa. Yang ketiga, punya saudara yang ngingetin kita untuk berjamaah sholat 5 waktu, gitu. Cari yang kayak gitu tuh, gitu. Ada nggak ya, minimal ya soleh lah, gitu. Nah, kemudian ada juga sebuah riwayat anna Aba Ubaidah bin Jarrah amma qauman marratan. Jadi ada Aba Ubaidah bin Jarrah, dia ngimamin tuh satu kaum sekali, gitu. Falamman sarafa, tatkala itu Aba Ubaidah dia udah selesai dari ngimamin sholat,
qala ma zala syaitanu bi anifan. Itu setan senantiasa baru aja hatta ara'aita annani fadlan ala ghairi gitu. Sehingga setan itu ganggu dia. Maukah engkau aku kasih tahu bahwa saya nih yang lebih pinter, yang lebih bagus, yang lebih alim daripada dia gitu. Itu ngeri itu. Jadi tiba-tiba ini kita lagi berjamaah, kita nyodok aja ke depan jadi imam. Itu di hati bilang, gua nih paling alim, gua paling pintar gitu, gua paling bisa. Dalam hati itu ngomong gitu. Nah ini Abu Ubaidah bin Jarrah ketika terlintas hatinya kayak gitu, lahumma abadat, dia mau jadi imam lagi. Ngeri di hatinya itu ada rasa apa tuh? Terlintas kayak gitu tuh. Itu terlintas di hatinya rasa ujub, bangga sama dirinya. Itu. Apalagi kita ucap, lu kalau nggak ada gua bisa makan. Ya, ini dia terlintas dalam hati dia tuh. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah imamin satu kaum. Tatkala udah selesai, itu setan senantiasa tuh dengan ya kata setan, maukah kau Abu Ubaidah kata dia gitu kan, bahwa itu ente yang paling utama tuh dibandingnya. Udah ente jadi imam aja begitu ya. Jangan kita kalau masih ada yang alim jadi imam gitu. Beda sama orang-orang biasa pengen robot jadi imam tuh biasanya. Ya orang-orang yang di atas mata kaki tuh. Iya, dianggap dia paling pintar gitu. Jangan ya. Jadi kita lihat kapasitas kita juga gitu. Kalau kira-kira ini emang ya nggak ada yang dia maju ke depan gitu. Gue jangan pengen dorong-dorongan aja, udah aja, jangan. Kita lihat kapasitas kita. Gitu. Bahkan di sini kata Imam Hasan, la tusallu khalfa rajulin la yahtanifu ila ulama. Jangan ente sholat di belakang orang yang nggak pernah gaul sama ulama, yang nggak pernah ngaji sama ulama, jangan jadi imam. Gitu. Ya. Ulamanya ulama yang bersanad terus. Dari gurunya ke gurunya sampai ke Rasulullah SAW gitu. Jadi jangan jadi imam yang seorang itu nggak pernah gaul, nggak pernah ngaji sama ulama gitu. Kemudian juga waqala an-Nakhai, berkata Imam Nakhai, kata Imam Nakhai ya, mathalul ladzi ya'umun nas, perumpamaan orang yang imamin manusia bighairi ilmin, enggak ada ilmunya, itu kamathalil ladzi yaqilul ma'fil bahri, seperti dia nakar air di dalam lautan. Tuh, orang yang tadi imamin enggak ada ilmunya, seperti dia nakarin air di dalam lautan, la yadri ziyadatuhu min nuqsani, dia enggak tahu ini air bertambah atau berkurang gitu. Itu perumpamaan orang yang imamin bighairi ilmin, tanpa ilmu gitu. Bahkan kata Imam Hakim Al-Asam, kata dia fatat sholat bil jamaah. Hakim Al-Asam ini termasuk ulama sufi juga dia. Dia nggak mau maluin orang depan orang banyak gitu. Bahkan ketika antara dia nih sama si pembeli, ada ketika itu pembeli kentut, dia nggak buka aib pembeli itu. Nah, sehingga sama pembeli dia dijulukin Al-Asam, yang budek telinga, yang tuli telinga. Padahal dia tahu, dia nggak mau buka aib orang. Namanya Hatim Al-Asam. Nah Hatim Al-Asam ketika itu dia sholat jamaahnya terluput, nggak sholat jamaah gitu. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari, lalu si Abu Ishaq Al-Bukhari itu takziah ke rumahnya. Abu Hatim datang ke rumahnya. Ngapain ente nggak sholat subuh berjamaah tadi? Begitu kalau kita mah takziah. Kalau kita kan takziah kalau orangnya apa? Meninggal. Jadi di besok nih di Musola Hidayah ya, bila mana ada satu jamaah sholat subuhnya terluput, kita takziahin gitu Bang Masir. Kita takziahin ke rumahnya. Apa Bang Haji mau tadi subuh ini? Enggak datang. Mules. Sampai segitu tuh ya ulama-ulama kita dulu gitu. Karena orang memang
lebih apa ya, kadang lebih yang hal-hal yang konkret gitu, yang bangsa duniawi. Kalau kita meninggal, orang tua kita meninggal, kita takziah datang, kita jemput ke rumah dia. Tapi giliran yang musibah agama, ya dia terluput jamaah sholat, dia nggak ngaji. Nah itu seharusnya kita takziahin ke dia. Apa lu nggak ngaji, belajar, takziahin, gitu, ya, gitu tuh ulama terdahulu kayak gitu. Nah, lau matali waladun, andai kata meninggal, ya, meninggal oleh anakku, ya, itu katanya la azani aktaru min asyrati alafin. Sungguh banyak orang yang takziah, sampai 10.000 orang yang takziah, gitu, ya. Jadi kata Abu Ishaq, andai kata hei Hatim al-Asam, anak ente meninggal dunia karena ente orang alim, ente ustadz, ente kiai, banyak yang takziah orang rumah ente, gitu. Tapi ketika ente terluput, nggak melaksanakan sholat berjamaah, nggak ada tuh yang takziah ke ente, gitu. Yang satu dong tadi tuh Abu Ishaq al-Bukhari, dia takziah ke rumah Abu Hatim al-Asam, gitu. Ya sampai dia bilang ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu. Jadi li'anna musibatatin ahwan minan nas, karena musibah agama orang lebih meremehin ketimbang musibah dunia. Kalau meninggal mah musibah dunia itu. Tapi kalau kita ninggalin tadi salat berjamaah umpama, atau kita ninggalin thalabul ilmi yang wajib, itu justru musibah agama yang sangat besar tuh, yang harus kita takziah ke orangnya, gitu. Apa ente gak salat jamaah tadi? Apa ente gak ngaji malam minggu? Gitu. Takziah bisa ngomong. Itu artinya mengingatkan kita, gitu. Nah makanya tadi Ibnu Abbas mengatakan, siapa orang yang mendengar azan lalu dia nggak memperkenankan datang ke masjid atau mushola, maka dia nggak mau kebaikan, atau barangkali kebaikan itu nggak mau sama dia. Gitu. Bahaya kalau kita udah kebaikan nggak mau sama kita, gitu. Ya. Bahkan di sini kata Abu Hurairah, ya, jadi nanti sungguh dipenuhi tuh telinga manusia dengan timah yang panas, cairan timah yang panas itu masih mending, masih lebih bagus ketimbang orang yang ada dengar azan tapi dia enggak laksanain untuk salat berjamaah. Iya. Jadi telinga nih dipenuhin sama cairan timah panas, dipenuhin di telinga kita, itu masih mending itu ketimbang ente enggak hadir jamaah tuh, katanya gitu, ya. Berat banget ini, ya. Bahkan kata Maimun bin Mahram katakan, ketika dia datang ke masjid, manusia itu nggak pada ada, lalu dia ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu. Jadi harus bedain tuh intonasinya. Kalau intonasinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tandanya udah meninggal, gitu. Tapi kalau kira-kira dia nggak langsung saling berjamaah, innalillah, itu kemana aja bang? Ke masjid. Kesiangan kan, gitu. Jadi makanya banyak kan ketika itu para ya pejabat barangkali diangkat dia jadi gubernur, jadi wali kota, gitu kan. Dia mengucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu. Artinya nanti saya sanggup nggak mengemban apa amanah dari rakyat, gitu. Nah, itu berat, gitu. Itu termasuk daripada musibah agama, ya. Kan agama kita suruh amanah kan, gitu. Kalau kita nggak amanah jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi wali kota, gitu kan. Nah kita nanti bisa ditakziahin tuh sama rakyat kita, sama masyarakat kita, gitu. Jadi RT RW Kang wajar kalau dia nanti nggak amanah, takziahin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu. Kayak di sini ada keutamaan
bahwa sholat ya berjamaah itu lebih aku sukai ketimbang menjadi gubernur di Irak ketika itu, kata Maimun bin Mahram gitu. Jadi kita kan berbalik ya, sampai pemilihan misalnya wali kota ya atau anggota DPRD gitu, hitung suara ya, dan tuh luhur nggak dipeduliin tuh gitu. Padahal kata Maimun bin Mahram itu sungguh utama sekali, aku suka, aku lebih utamain sholat ketimbang aku jadi gubernur di Irak ketika itu gitu. Ya. Nah di sini ada keutamaan juga, man shalla arba'ina yawman as-shalawati fi jama'atin la tafutu fi takbiratul ihram kataballahu bara'ataini bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan. Kata Nabi, orang yang sholat jamaah 40 hari bukan 40 waktu, beda dengan orang yang umroh atau orang yang haji. Itu dia melaksanakan sholat arba'in 40 waktu, dia bukan 40 hari, karena di sana cuma 8 hari ya, 8 kali 5 kan 40 gitu. Nah ini kata Nabi, dia melaksanakan jamaah 40 hari dan kemudian la tafutuhu fiha takbiratul ihram, enggak pernah dia takbiratul ihramnya si makmum itu yang 40 hari dia berjamaah enggak pernah terluput. Ketika imam Allahu Akbar dia langsung Allahu Akbar gitu. Nah itu selama 40 hari dia enggak pernah terluput tuh, setelah takbir imam dia langsung takbir. Enggak kayak kita kadang-kadang kita telatnya udah nyampe ya ketika imam lagi ruku, ketika imamnya lagi sujud, ketika imamnya lagi tahiyat, baru kita datang gitu. Tapi ada orang nanti kata Nabi, dia akan mendapatkan dua kebebasan. Pertama, bebas dia dicap dari orang munafik. Yang kedua, dia bebas daripada api neraka. Tuh. Kalau kita laksanain 40 hari waktu untuk berjamaah. 42 hari Ini ngamain bocah nul, imam takbir bocah nul digiring-giring. Ini Pak Haji, Iya. bocah digiring-giring. Imam udah baca Fatihah udah lewat. Ya emang harus disiapin askar juga sih Pak. Ya, biar tertib gitu. Ya. Nanti ya itu nanti ada keutamaan-keutamaannya juga gitu. Jadi memang kayak di masjid kan, di apa namanya di Masjidil Haram gitu kan ya. Masjidil Haram itu memang ada askar juga kan. Askar kan dia selama di situ dia juga ngamalin jamaah juga kan, nggak ngikut bareng takbir setelah si imam begitu. Boleh aja seperti itu. Jadi nanti DKM Mushola Al Hidayah beri amanah siapa yang tugas ngamalin bocah.